pada pasar keuangan tahap 2. Apa yang baru? Pasar modal. Ini juga ada ceritanya. Ceritanya itu gara-gara kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpulnya itu di rumah juragan besar, namanya Tuan Bors. Karena yang ngumpul itu semua pengusaha, apa yang dikeluhkan? Selama ini kok kita cari modal agak susah ya. Kalau ke bank, wah servisnya minta ampun. Gimana agar kita itu bisa dapat modal lebih cepat lagi? Secepat orang kalau mau beli beras. Sekarang ini orang beli beras bisa cepat, beli lombok bisa cepat. Kenapa sih? Tahu nggak kira-kira? Ini obrolan di Tuan Bors. Obrolannya apa? Karena ada pasarnya. Nah kalau semuanya bisa cepat karena ada pasarnya, kenapa kita ini para pengusaha yang butuh modal, kalau pengen dapat modal cepat, kenapa kita tidak bikin pasar sendiri? Pasar apa? Pasar modal. Gimana? Setuju? Setuju. Karena dibuat di rumahnya Tuan Bors, maka kita sebut pasar bursa. Sejarahnya begitu. Terus yang dijual apa? Yang dijual kertas. Tapi bukan kertas sembarang kertas, kertas saham. Jadi kalau kita ingin dapat modal secara cepat, cukup terbitkan kertas, cetak kertas, kita jual di pasar yang kita kasih nama pasar modal atau pasar bursa. Itu tempat jualan kertas. Maka kalau kita butuh modal secara cepat, modalnya itu kita pecah-pecah. Misalnya kita butuh modal 10 miliar. Kita keluarkan kertas tulisannya 10.000. Kalikan 1 juta. Sudah dapat 10 miliar kalau terjual semua. Mereka yang butuh silahkan beli. Saya terbitkan kertas tulisannya 10.000. Saya terbitkan 1 juta. Maka kalau itu saya bawa ke pasar modal kemudian laku, maka saat itu juga saya dapat 10 miliar. Enak kan? Sekarang pertanyaannya, kepada siapa pasar modal ini akan mengabdi? Jawabnya sama, kepada perusahaan sehingga perusahaan ini menjadi lebih besar. Bedanya apa? Kalau perbankan itu iming-imingnya bunga, kalau pasar modal iming-imingnya dividen. Dividen itu bagi hasil. Saya pernah membaca bukunya Schumacher, judulnya Small is Beautiful. Ternyata itu buku kritik yang keras terhadap kapitalisme. Dalam pengantarnya, buku itu menyebutkan dalam dunia kapitalisme tidak ada kata enough, tidak ada kata cukup. Kalau ada seorang direktur atau CEO sebuah perusahaan, dia mengatakan cukup, maka dia langsung dipecat. Kenapa? Dia gagal. Dalam dunia bisnis, dalam dunia perusahaan, dalam dunia kapitalisme, yang disebut sukses harus tumbuh, harus tumbuh, harus tumbuh. Tidak ada kata cukup. Harus semakin besar, semakin besar.